Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novilia Mandini dengan NPM 224120117 dari kelas akuntansi 22A Universitas Teknokrat Indonesia. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai flowchart peminjaman dan pengembalian buku pada perpustakaan dan kearsipan Provinsi Lampung yang dilakukan oleh kami, yaitu dari kelompok 1 dengan beranggotakan Claudia Belenika, Dimas Aji Pratama, Hani Sabrina, saya sendiri dengan Novilia Mandini, Putri Ambarwati, dan Revalina Aprilia. Sebelum masuk membahas mengenai flowchart pada perpustakaan daerah Provinsi Lampung, flowchart adalah merupakan bagian yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sudah dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Jadi, flowchart ini terdiri dari data yang mengalir melalui sistem dan proses yang mentransformasikan data tersebut. Data dan proses dalam flowchart sistem dapat digambarkan secara online yang dihubungkan langsung dengan komputer atau offline, misalnya melalui mesin tik, cash register, atau kalkulator. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengertian perpustakaan. Perpustakaan adalah lembaga yang melayani masyarakat di bidang informasi, serta keberadaan lembaga ini semata-mata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik itu untuk pendidikan, hiburan, rekreasi, maupun penelitian. Nah, di sini saya akan membahas mengenai hasil analisis flowchart peminjaman dan pengembalian buku pada perpustakaan dan kearsipan Provinsi Lampung. Jadi yang pertama, sebelum kita meminjam buku di perpustakaan di daerah Provinsi Lampung, kita harus membuat kartu keanggotaan. Nah, bagaimana sih cara untuk membuat kartu keanggotaan? Yang pertama, yaitu menyambungkan internet wifi perpustakaan ke handphone. Nah, jika sudah, kemudian scan barcode atau masuk ke situs website yang telah diberikan. Kemudian mengisi data diri pustakawan, biasanya dimintai identitas seperti KTP dan pas foto. Kemudian data tersebut disimpan. Setelah disimpan, pendaftaran tersebut sukses dengan keterangan nomor anggota. Nah, kemudian kita akan menunggu konfirmasi dari petugas layanan. Setelah itu, kita melakukan foto diri di perpustakaan dan kemudian kita menunggu konfirmasi lagi dari petugas layanan dan akan dipanggil, lalu kita akan mendapatkan kartu keanggotaan. Berdasarkan dari prosedur yang telah kami analisis, untuk cara peminjaman buku yang pertama yaitu pustakawan datang lalu kemudian mengisi buku pengunjung seperti nama, plat motor, nomor parkir, dan jam masuk. Yang kedua, pustakawan mengecek buku yang ingin dipinjam melalui website apakah buku tersebut ada. Jika tidak ada, maka proses peminjaman tersebut ditunda. Namun, jika ada, kemudian pustakawan mencari buku yang masih terletak di rak. Kemudian, setelah menemukan buku yang ingin dipinjam, selanjutnya pustakawan menyerahkan buku tersebut ke meja sirkulasi. Kemudian, pustakawan menyerahkan kartu keanggotaan kepada petugas perpustakaan. Saya akan menjelaskan mengenai alur proses peminjaman buku serta simbol flowchart yang digunakan. Jadi di sini ada simbol awal atau start, yaitu sebagai pemustaka. Selanjutnya menggunakan simbol manual operasi, yang dimana biasanya simbol manual operasi ini kegiatan yang dilakukan secara manual tanpa adanya proses secara komputer atau komputerisasi. Di sini simbolnya yaitu mengisi buku pengunjung seperti nama, plat motor, nomor kartu parkir, dan jam masuk menggunakan manual operasi. Setelah itu, simbol kotak itu yaitu simbol proses, yang dimana simbol proses ini menunjukkan bahwa pengolahan data atau memasukkan data secara komputer, menggunakan komputer. Nah, itu ada memeriksa ketersediaan buku, lalu di bawahnya ada simbol decision atau keputusan, yang dimana ditulis di situnya ada tulisan apakah ada. Misalnya tidak ada, maka peminjaman di pending dengan menggunakan simbol proses. Namun jika ada, berarti lanjut ke bawah, yaitu dengan menggunakan simbol manual operation, yaitu ditulis dengan mencari buku yang masih tersedia di rak. Selanjutnya yaitu menyerahkan buku ke meja sirkulasi dengan simbol manual operasi. Kemudian di bawahnya lagi
dengan menggunakan simbol operasi, yaitu menyerahkan kartu keanggotaan dan kartu peminjaman. Selanjutnya, yaitu ada simbol decision lagi, apakah kartu anggota yang dimiliki pemustakawan yang baru saja datang, yang baru saja mencoba ingin meminjam buku, apakah ada kartu keanggotaannya? Jika tidak, maka dilanjutkan kembali di bagian peminjaman ini di pending. Namun, jika ada kartu keanggotaan, maka dilanjutkan yaitu dengan staf mengecek dulu status peminjaman dengan maksimal 2 buku menggunakan simbol decision. Namun, jika staf menemukan melebihi dari peminjaman maksimalnya lebih dari 2 buku, maka proses peminjamannya batal dengan menggunakan simbol start atau akhir. Kemudian, jika tidak lebih dari 2 buku, selanjutnya yaitu mencatat kartu peminjaman sampai tanggal pengembalian dengan menggunakan simbol manual operation. Misalnya ada pemustakawan yang belum pernah datang atau meminjam buku sama sekali, maka pemustakawan tersebut wajib untuk membuat kartu keanggotaan. Lalu kita akan membuat kartu keanggotaan dengan menggunakan simbol manual operation, yang dimana membuat kartu keanggotaan ini dengan syarat harus memiliki KTP dan juga 2 pas foto. Kemudian selanjutnya yaitu scan barcode atau masuk situs digilib.perpusda.lampungprof.go.id dengan simbol manual operation. Data disimpan dengan menggunakan simbol data akses. Selanjutnya yaitu pendaftaran sukses dengan keterangan nomor anggota dengan menggunakan simbol proses. Selanjutnya yaitu mengkonfirmasi petugas layanan dengan menggunakan simbol manual operation. Selanjutnya yaitu menunggu antrian dengan menggunakan simbol manual operation. Selanjutnya melakukan foto diri dengan menggunakan simbol manual operation. Selanjutnya yaitu mencetak kartu anggota dengan simbol proses dan menerima kartu anggota dengan menggunakan simbol manual operation. Selanjutnya yaitu mencatat kartu peminjaman sampai tanggal pengembalian dengan menggunakan simbol manual operation. Selanjutnya yaitu prosedur pengembalian buku. Yang pertama, pustakawan mengunjungi meja sirkulasi, kemudian staf mengecek data peminjaman buku. Setelah itu, staf akan menghitung hari peminjaman. Jika pustakawan mengembalikan buku lebih dari hari yang telah ditentukan, maka dikenakan denda per hari Rp1.000 dengan langsung dibayarkan secara tunai. Selanjutnya, jika pustakawan tidak ada denda, petugas mengembalikan kartu peminjaman ke dalam buku yang telah selesai dipinjam. Setelah itu, pustakawan mengisi buku pengunjung jam keluar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alur pengembalian buku. Yang pertama, di sebelah kiri yaitu menggunakan simbol awal sebagai pemustaka yang akan mengembalikan buku. Selanjutnya, yaitu mengunjungi meja sirkulasi dengan menggunakan simbol manual operation. Selanjutnya, staf mengecek data peminjaman buku dengan menggunakan simbol manual operation. Selanjutnya, menghitung hari peminjaman dengan menggunakan simbol manual operation. Selanjutnya, yaitu menghitung denda apabila dikenakan denda atau apabila pemulangan buku melebihi batas pengembalian. Jika ada, dengan menggunakan simbol decision, jika ada maka membayar secara tunai dengan menggunakan simbol manual operation. Namun, jika tidak menghitung denda atau tidak ada denda, maka selanjutnya kartu peminjaman akan dimasukkan kembali ke dalam buku, tetapi melalui staf perpustakaan menggunakan simbol dokumen. Selanjutnya yaitu mengisi buku pengunjung jam keluar dengan menggunakan simbol manual operation, dan selanjutnya yaitu akhir, yaitu selesai dengan simbol akhir.
Jadi, apa manfaat flowchart pengembalian dan peminjaman buku? Yang pertama, flowchart peminjaman dan pengembalian buku diperlukan untuk mempermudah proses peminjaman dan pengembalian buku untuk pustakawan yang dimana seorang pustakawan ini belum pernah datang ke perpustakaan daerah Provinsi Lampung. Yang kedua, flowchart ini akan menunjukkan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pustakawan untuk mengambil buku dan mengembalikannya ke perpustakaan. Yang ketiga atau yang terakhir, flowchart akan mempermudah petugas perpustakaan dalam menjaga dan mengatur buku yang diperlukan. Nah, itu dia pembahasan mengenai presentasi flowchart peminjaman dan pengembalian buku pada perpustakaan kearsipan Provinsi Lampung. Sekian dari video kali ini. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.